Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Suaranya hilang-hilang timbul. Seperti speaker yang baterainya kurang. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Hari ini firman yang disampaikan adalah hidup dalam kasih. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu membaca ayat genap, saya membaca ayat ganjil. 3, 2, 1 ya. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Amin Bapak Ibu. Dari ayat 4 sampai 6 ada 10 kata perintah. Kata perintah yang harus kita kerjakan. Yang pertama katanya, kasih itu, tanya kiri kananmu, besarkah kesabaranmu apa tidak? Kasih itu, lihat dia murah hati tidak? Lihat aja dia Bapak Ibu. Jangan tanya, lihat aja dia Bapak Ibu. Lihat lagi, dia itu tidak cemburu. Kemudian apakah ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong? Sudah berapa tadi itu Bapak Ibu? 5. Ayat 5 lagi kemudian, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ada 10 yang harus Tuhan mau kita kerjakan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, sanggupkah kita lakukan ini Bapak Ibu? Sanggupkah Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, masih mencoba-coba. Ayo bilang kiri kananmu, masih mencoba-coba. Masih sedikit-sedikit. Itu dia lebih bagus daripada masih mencoba-coba. Ya, tapi ini perintah. Perintah Bapak Ibu, perintah. Di mana dikatakan kasih itu sabar. Harus kita lakukan. Dan ini harga mati yang harus kita lakukan. Sulit tidak? Sangat sulit. Susah tidak? Sangat susah. Tapi inilah yang Tuhan mau kita lakukan Bapak Ibu. Berapa banyak hari-hari ini kasih orang sudah hilang. Karena apa? Tidak mengadopsi kasih yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa lagi Bapak Ibu, tidak punya kasih. Karena apa? Tidak mengadopsi kasih yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita itu sulit mempraktekkan kasih ini. Jujur, kita ini sulit mempraktekkan kasih ini. Amin Bapak Ibu. Siapa setuju sama saya kasih itu sulit dipraktekkan? Kasih itu sulit dipraktekkan. 3, 2, 1 ya. Kasih itu, ya Bapak Ibu yang bilang. Saya kan tidak membilang. Amin Bapak Ibu. Iya, saya kan hanya angkat tangan. Haleluya. Kasih itu katanya susah dipraktekkan. Namun ini harus kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Harus kita praktekkan. Memang kalau khotbah itu selalu jebakan Batman. Tapi itu yang terjadi. Ini dia kasih dunia Bapak Ibu. Kasih dunia. Matikan lampunya. Ini kasih dunia ini Bapak Ibu. Baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Bilang kiri kanannya, itulah kasihmu. Ayo. Yang kedua. 3, 2, 1 ya. Yang ketiga, 3, 2, 1 ya. Inilah Bapak Ibu, kasih yang hari-hari ini kita adopsi Bapak Ibu. Kasih inilah yang kita bawa dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita tinggal di dunia. Kita mengadopsi kasih ini. Kamu marah, aku akan lebih marah. Kamu benci, aku bisa lebih benci. Kamu gak pulang-pulang ke rumah,
aku bisa gak datang-datang lagi. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa? Kasih itu akan hilang di rumah. Kasih itu akan hilang dalam diri kita. Kalau sudah tidak ada kasih, maka tidak akan ada lagi roh Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Karena hanya kasih yang membuat roh Tuhan hadir dalam hidup kita. Jangan sampai tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Karena apa? Karena tidak ada kasih. Karena apa? Kasih ini sangat susah Bapak Ibu diperhatikan. Tapi ini yang Tuhan mau. Ada 10 kasih itu tadi. Minimal lah Bapak Ibu, minimal. Minimal. Ada 9 lah sama kita. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, minimal harus 9. Minimal harus 9. Jangan mau seperti kasih dunia ini. Karena apa? Kasih dunia ini memaksa kita seperti begini Bapak Ibu. Ketika aku lempar batu ke atas, maka akan jatuh ke bawah, bukan kembali ke atas lagi. Tapi akan jatuh ke bawah. Jangan pakai hukum dunia. Karena ketika kita memakai hukum dunia, kita sedang tidak berbicara tentang kasih. Berat gak Bapak Ibu? Ketika ada yang menampar pipi kananmu, kau tampar pipi kirinya. Berat gak Bapak Ibu? Gampang gak Bapak Ibu? Ya. Sering sekali Bapak Ibu, ketika kita bermasalah Bapak Ibu. Ketika kita berantem, dihantam pipi kiri, maka hantam pipi, gak ada yang jawab Bapak Ibu. Itu yang terjadi hari-hari ini. Dan itu memang terjadi. Di kalangan pendeta saja terjadi seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Kasih itu tidak melihat siapa kita. Mau dia pastor, mau dia pendeta, mau dia jemaat, mau dia pendoa sekalipun. Ini selalu menjadi problem dalam hidup kita Bapak Ibu. Ini menjadi satu pergumulan dalam hidup kita. Tapi ini yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kita. Kita harus punya kasih. Karena tanpa kasih kita tidak bisa hidup. Ada orang membenci seseorang sampai mati Bapak Ibu. Karena apa? Karena tidak ada kasih. Ada orang sampai menderita kanker Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada kasih. Karena apa? Dia tidak bisa mengampuni. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu kita tidak punya kasih. Minimal kita harus punya 9 kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Minimal harus 9. Harus 9. Kita baca lagi Bapak Ibu. Biar jangan sampai salah kita lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Kasih itu. Kasih itu. Iya tidak. Iya tidak. Dan tidak. 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 Jangan sempat menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita menyimpan kesalahan orang, maka itu akan jadi bumerang bagi kita. Dia enak-enak makan ayam. Bapak Ibu yang merasa, aduh sakit kali dibikinnya hatiku. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan mau menyimpan kesalahan orang. Biarkan saja. Karena apa? Bapak Ibu, Tuhan yang punya hukum. Bukan kita. Kita tidak bisa mengadili orang. Kita tidak bisa menghukum orang. Tuhan yang bisa menghukum. Ketika saya mengalami satu pergumulan hebat Bapak Ibu. Kata istri saya, ayo macam mana ini caranya? Saya bilang, biarkan Tuhan yang berbicara. Amin Bapak Ibu. Karena sesungguhnya pengadilan yang asli itu hanya Tuhan. Kita tidak berhak. Kita tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Ibu hari ini punyalah kasih yang besar dalam hidup kita. Karena hanya kasih itu yang menutup segalanya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ayo situ. Dan jangan adopsi ini Bapak Ibu.
Jangan adopsi ini. Kalau kita mengadopsi ini Bapak Ibu, kita sedang berada di zonanya dunia. Kita sedang berada di zonanya dunia. Karena apa? Karena kasih dunia punya syarat dan itu dia. Punya syarat dan pembalasan. Kasih dunia itu balas. Sering kau kasih aku makanan, maka aku juga ngasih engkau permen. Sering engkau memberi aku duit, maka aku sering memberimu duit. Sering engkau memperhatikan aku, maka sering aku membeli baju untuk. Itu adanya kasih dunia. Ketika mungkin engkau tidak memperdulikan aku akan tetap memperdulikan. Bapak Ibu, lihat ketua komselmu. Ketua komsel itu yang paling rajin mengucapkan ulang tahun kepada jemaatnya. Betul apa enggak Bapak Ibu? Coba tanya kiri kananmu sebagai anggota komsel. Pernah enggak kau ucapkan selama ulang tahun kepada pemimpin komsel? Tanya dulu Bapak Ibu. Itulah kasih. Ketua komselmu tetap kasih. Walaupun engkau tidak ucapkan enggak apa-apa. Tapi karena begitu besar kasih itu, dia sayangi engkau. Dan kasih itu harus engkau punya. Amin Bapak Ibu. Makanya bersyukur buat ketua komselmu. Yang selalu kadang berdoa padamu. Padahal engkau sering mengutuki dia. Betul apa betul Bapak Ibu? Asik-asik dia aja yang datang ini. Bosan aku nengok dia. Asik dia aja bagi-bagi firman sama aku. Tiap hari suruh gereja tiap hari. Bosan aku. Padahal dia berdoa untuk. Amin. Sudah mulai diam. Karena memang itulah Bapak Ibu hari-hari ini yang terjadi. Punyalah kasih. Karena kasih, dia mengasihi. Kamu baik, aku pun akan. Ini kasih apa Bapak Ibu? Kasih apa Bapak Ibu? Kasih yang terjadi hari ini, bilang kiri kananmu. Kau seperti itu. Kamu baik, aku pun baik. Kamu tidak baik, aku tidak baik. Betul apa betul Bapak Ibu? Ini hukum yang terjadi hari ini. Dan itu jangan ada sampai terjadi di gereja. Ketika engkau menyakiti aku menyakitimu. Ketika engkau gak cakapi aku pun gak cakapan samamu. Kenapa rupanya? Ada gak di sini itu Bapak Ibu? Gak ada. Gak ada. Lah, itu dia Bapak Ibu. Kamu baik, aku pun baik. Ini di level orang yang biasa. Ingat, kamu jahat,